Saya taruh di sini ya. Tuh, otomatis hilang kan? Assalamualaikum. Oke, ketemu maning nang channel Drafter Ngapak ya. Ya, langsung saja ini saya akan memberikan materi yang gampang lah ya untuk pemula, yaitu cara membuat denah sederhana dari nol khusus untuk pemula. Tapi di dalam materi nanti akan saya selipkan perintah-perintah yang cukup lumayan ya, yaitu kita akan praktekkan penggunaan perintah block definition, whip block, dynamic block, insert, whip out frame ya. Jadi intinya yang pertama akan saya jelaskan cara membuat denah rumah dari nol banget, jadi dijamin untuk pemula tidak bingung. Setelah itu selesai, nanti saya akan menjelaskan membuat denah rumah dengan trik-trik tertentu ya, jadi beda dengan tutorial-tutorial yang lain. Oke, nah bagaimana caranya? Yuk langsung kita eksekusi. Ya, nah ini denahnya seperti ini, simple saja ya. Jadi pada materi ini saya hanya menjelaskan cara menggambar denah saja, jadi tidak menjelaskan secara fokus dari segi teknis atau dari segi arsiteknya ya. Jadi khusus untuk membahas perintah-perintah AutoCAD untuk membuat sebuah denah sederhana seperti ini. Baik, ayo langsung kita cobain cara yang sederhana dulu. Jadi saya akan menjelaskan dua cara ya. Yang pertama cara biasa, yang kedua cara yang luar biasa. Oke, yang pertama cara yang biasa atau cara untuk pemula ya. Yang pertama yaitu cara biasa, yaitu cara yang baru dipakai oleh para pemula yang baru belajar AutoCAD ya. Di sini ada denah rumah kos-kosan mungkin lah ya, atau apalah rumah kecil 6 meter kali 6 meter atau 6000 kali 6000. Saya satuannya dalam milimeter. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama kita bisa menggunakan perintah rectangular. REC enter. Oke, klik di bawah. Ya, kita tarik ke atas, kemudian akeong. Ketik add ya, akeong ya. Kemudian 6000. Ketik 6000. Enter. Seperti itu ya. Atau bisa juga buat dengan polyline. Polyline itu adalah PL, enter. Ya, dimulai dari sini boleh. Klik 6 meter atau 6000, enter. 6000, enter. 6000, enter. Arahkan lagi, tutup di sini, enter. Kemudian escape. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk membuat dinding saya menggunakan ukuran 120 totalnya ya, dan di sini ada garis offset ke dalam 20, ini ke dalam lagi 20. Jadi boleh dikatakan aciannya ya. Oke, saya akan offset. Offset itu adalah O, enter. Kemudian saya ketik 60 karena 120 bagi 2 ya. 60. Klik objek, klik kiri objek garis tadi, buang keluar. Kemudian klik tengah, garis tengah, buang ke dalam. Ya. Nah, sampai di sini, kemudian saya akan memberi tanda garis tengahnya ini. Nah, seperti ini ya. Saya buat menggunakan garis center. Ya, di sini ya, garis center. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video tentang line tape, bisa coba di video saya sebelumnya, itu lengkap penjelasannya. Nah, setelah muncul seperti ini, karena ini terlalu rapat, saya akan keluarkan properties biar enggak terlalu rapat. Di setting di sini misalkan 10. Segini lah ya, cukup lah ya. Kemudian saya kasih
saya masukkan ke layer. Sorry, saya keluar dulu. Nah, ini saya akan masukkan ke layar as atau garis center sini ya, biar enak untuk mengaturnya nanti di tengah-tengah saat kita menggambar. Ya, oke. Nah, untuk materi layer sudah ada di materi saya sebelumnya. Nah, tapi kalau pengen membuat bisa juga di sini ya, klik kanan, new, misalkan saya kasih nama garis center, nama bebas ya. Kemudian ini kasih warna merah. Kemudian oke. Nah, saya ganti juga nggak apa-apa nih, yang barusan dibikin tadi center. Oke, ya. Jadi ini dinding sudah jadi. Kita pastikan dulu ukurannya, tapi nih ukurannya 6 meter. Kemudian ini 6 meter. Oke, saya masukin ke layer lagi. Layernya dimensi ya di sini. Oke, nah setelah itu kita akan membuat kolom. Nah, ini namanya kolom ya. Biasanya sih di pojok-pojok, ukurannya 120 kali 120. Saya buat di luar boleh dulu. Saya buat di luar di sini ya. Rectangular, enter, klik sembarang, akeong 120,120, enter. Ya, kemudian saya arsir, H, enter. H itu hatch ya. Nah, kemudian saya kasih warna solid. Oke. Ya, setelah jadi satu, saya akan membuat kolom ini menjadi blok karena ada beberapa persamaan di sini. Ada 1, 2, 3 dan banyak nih ya di sini ya. Nah, karena sama, biar nanti kalau ada perubahan, saya merubah satu akan berubah semua. Saya akan jadikan kolom ini blok, yaitu block definition. Perintahnya adalah B, enter. Kemudian kasih nama misalkan kolom. Kemudian pick pointnya ini taruh kira-kira aja di sini. Kemudian select objeknya mana ini, kemudian enter. Oke. Nah, klik OK-nya. Nah, ternyata kalau muncul seperti ini artinya sudah ada nama kolom sebelumnya. Saya rubah aja, misalnya kolom 1 ya, biar nggak sama. Nanti kalau sama menimpa dia, harus beda. Oke ya. Nah, setelah itu saya copy kolom ini ke semua sudut. Sini, tengah, yang kira-kira aja ya. Sini, kemudian sini biasanya ada. Nah, saya hanya kira-kira aja, contoh aja, nanti kalau secara arsiteknya dan ilmu sipilnya bisa dicoba aja, diperbaiki. Yang penting caranya seperti ini ya. Oke, sebelumnya ini ada 2,5 meter nih ya, 2,5 meter. Berarti saya harus offset. 2,5 meter. Saya buat garis bantu, L, enter. Ini aja nggak apa-apa, karena harus garis bantu aja. O, enter, 2500. Klik kiri, buang ke dalam ya, 2,5 meter. Kita cek 2,5 meter ke garis tengah ya, sini. Oke, pas. Nah, yang ini 3 meter. Saya buat garis bantu lagi juga boleh. Offset 3 meter. Tik. Iya. Nah, kita tarik aja di sini. Ya, kemudian kita trim TR, enter. Ya. Nah, kemudian saya potong lagi di sini. Ini karena garis bantu, saya hapus saja. Ini bisa ditarik ke sini. Nah, ini karena ini garis as dari dinding, saya tularin aja biar layernya sama. Ya, oke. Nah, setelah itu kita offset lagi. O, enter.
60 ya tadi ya, 60. Nah, oke, 60 lagi, 60 lagi. Oke, nah ini ada kurang panjang ya, bisa kita fillet F, enter, R-nya kita ganti, R-nya enter dulu, ganti 0. Oke, nah ini saya trim. Nah, kemudian saya tularin match properties di sini. Kita tularin biar sama. Ini saya potong trim. Oke, ini saya tularin. Ya, jadi ya seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini, kita offset yang aciannya, garis acian yaitu 20. Ketik offset 20. Oke, ini ke dalam, ini arah ke dalam lagi, ini ke dalam, ini ke dalam, 20 lagi, 20 lagi, 20 lagi. Ini bisa kita join di sini juga nggak apa-apa, tarik-tarik aja. Nah, gampang kan, Son? Iya, seperti ini. Ini sudah jadi nih. Ini saya trim dulu. Ini, oke, saya trim. Set. Nah, ini sudah jadi dindingnya beserta garis aciannya. Setelah itu kita akan membuat arsir. Nah, sebelum membuat arsir kita buat dulu apa namanya, layer arsiran. Nah, ini sudah ada ya, kita aktifkan. Nah, biar enak ngaturnya nanti. Kemudian garis senternya saya matikan. Biar apa? Biar kalau kita mau buat arsirnya tidak klik 2 kali, klik 1 kali karena ada pembatas tengah. Jadi saya matikan. Ini aktif arsir, maka secara otomatis arsiran nanti berada pada layar arsir. Untuk membuat arsir, ketik H, hatch, enter ya, kemudian klik areanya. Ingat saat membuat arsir atau hatch adalah garisnya tidak boleh bolong. Kalau bolong dia nyebar, banjir lah ya kayak gue ya. Oke, kemudian enter aja. Nah, ini settingannya tadi saya 10 aja cukup. Kemudian saya bagian lain, H, enter, klik sini. Ya, untuk arsir sebaiknya sepotong-sepotong aja ya, jangan sekaligus. Nanti kalau sekaligus sekali di delete, ke delete semua. Ya, sepotong-sepotong aja. Ini nah, lagi di ini lagi, enter, oke, enter. Jangan lupa kita save. Nah, ini kita sudah selesai membuat dinding dari denah rumah ini. Oke, yuk lanjut, Son. Gampang kan? Iya, gampang lah ya. Bukannya belajar nang terang apa tadi kepenak. Oke, yuk. Setelah dindingnya selesai, arsirannya selesai, kita akan memasukkan pintu ya. Nih, untuk pintu sebaiknya jangan bikin, kita ngopi aja yang sudah pernah kita bikin. Jadi kita sebaiknya punya koleksi pintu, koleksi di jendela, koleksi aksesoris, furnitur dan lain-lain ya. Sebaiknya seperti itu. Jangan waktu membuat denah kita gambar pintunya lagi kelamaan. Nah, untuk gambar pintu dan jendela ini sudah saya siapkan, sudah ada di materi ini nih. Ini jendela, ini pintu, ini ya. Nah, filenya ada, bisa di-download di video ini di bagian deskripsi. Hasilnya ini sudah saya ambil. Ini saya ambil ya. Yang ini dulu. Saya membuat pintu. Oke, ini saya keluarin. Saya ambil dulu Ctrl C. Jadi kalau Ctrl C itu gambar pintu ini akan tersimpan di memori laptop sementara ya. Saya taruh di sini paste. Nanti kalau ada Ctrl C objek yang lain, maka si gambar pintu ini akan ketimpa seperti itu. Jadi sementara aja. Ini hanya untuk mendekatkan aja. Yang pertama adalah saya dekatkan saja ya, di pintu depan aja deh.
Nah, saya buat garis bantu dulu, garis bantu center nih. Ini saya nolkan lagi, kemudian senternya saya nyalain lagi biar muncul. Nah, saya buat garis bantu ke sini, set. Oke. Biar enak aja ngelihatnya bahwa tengahnya tuh di sini gitu loh. Ya, gini aja boleh. Nah, saya akan buat pintu seperti ini ya. Rencana bukanya buka ke kanan ya, seperti ini ya. Oke. Nah, pintu ini setelah saya gambar, saya ambil dari file yang dulu itu. Ini kondisinya masih sepotong-sepotong. Nah, kalau sepotong-sepotong seperti ini, kalau saya ceplokin di sini nanti kan nggak susah tuh. Kalau ngambil harus satu-satu. Jadi bagaimana Kang? Nah, baiknya si pintu ini kita buat blok dulu kayak tadi ya. Nah, ada cara lain membuat blok. Yang kedua caranya seperti ini. Tadi kan B enter, sekarang blok dulu juga bisa, kemudian B enter. Sama saja ya, sama saja, namanya bebas. Boleh tulis pintu, boleh kalau nggak sempat ya acak-acakan juga boleh, seperti itu. Begini juga boleh ya, tapi baiknya sih yang bener aja lah ya. Pintu misalkan pintu 1 lah gitu ya, contoh aja. Kemudian langsung oke juga boleh sebenarnya. Nah, ini namanya perintah block definition seperti ini. Nah, kalau mau ngedit gimana? Kalau mau ngedit cukup double klik, klik, nanti akan masuk ke dalam. Nah, ini pintu ya. Kemudian oke. Nah, apa yang mau diedit di sini? Setelah diedit, kemudian kita close block editor. Ya, sekarang ceplokin ya. Nah, kan enak kalau udah ngeblok seperti ini. Kita tinggal deketin aja. Nih, saya deketin. Hilang. Saya move sini. Nah, bukanya kemana? Bukanya ternyata ini kebalik, berarti saya mirror aja. Mirror adalah MI enter, select pintunya, kemudian enter, klik di sininya, klik kiri ya, biar enggak fleksibel seperti ini, tekan F8. Oke, kemudian klik kiri lagi, kemudian enter. Nah, ini dihapus boleh. Oke, nah sekarang saya akan menaruh pintu ini di tengah-tengah garis center ini. Jadi harus ada garis bantu. Sini aja, buat garis bantu, tarik, kemudian saya move, set, seperti ini. Oke, ini base boy-nya saya ulang nih ya, ulang, M, enter, pelan-pelan aja. Kemudian select objeknya, enter, atau spasi juga boleh. Kemudian base point-nya, base point itu berangkatnya dari mana? Dari sini. Mau diletakkan di mana? Di sini. Nah, pas kan? Nah, masalahnya sekarang si dindingnya akan menutupi pintu. Harusnya kan seperti ini nih. Ya, seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita trim aja. Kita buat garis bantu L, enter. Taruh di sini garisnya. Seperti ini juga boleh ya. Trim TR. Oke, klik sini, klik pemotongnya ya, maksudnya klik pemotongnya ini, klik kiri ya maksudnya, kemudian enter, kita dorong aja ke sini, set. Nah, hilang kan? Nah, saya ulang lagi nih kalau masih ada yang bingung. Misalkan nggak usah pakai pemotong, pakai garis pemotong ini juga bisa sebenarnya sih. Nih, yang ini sama ini. TR, enter, klik garis ini untuk sebagai pemotong, klik garis ini sebagai pemotong, kemudian enter, kemudian select sheet, dorong pakai klik kiri lagi, enter. Nah, gampang bok ya. Jadi ini terus mana lagi, pintu kamar. Nah, saya copy aja CO, ini tarik ke sini ya, kemudian saya putar, rotate. Jadi kalau mengerjakan Dena ini sudah bisa perintah-perintah modify, yaitu copy, trim, fillet, rotate, harus sudah bisa ya. Kalau nggak bisa harus latihan lagi ini. Nah, karena pintunya, kuncinya bukaan pintu adalah selalu buka ke dinding, jadi ini harus saya mirror tadi ya. Saya ulang lagi ya, nggak apa-apa nih, pelan-pelan aja. Mirror atau MI,
select objeknya, kemudian enter, kemudian garis mirrornya, pencerminannya, tengah-tengahnya sini ya. Oke, nah cari pada posisi yang pas, yang ke sini enggak, ke sini ya seperti ini, kemudian klik enter. Nah ini saya hapus, kemudian saya posisikan M atau move, select pintunya, enter, base point-nya dari sini, klik, nah kemudian saya taruh di sini nih. Nah karena ini ngepasnya susah, taruh di sini sementara juga boleh. Nah baru nanti kita move lagi ke belakang sedikit. Ini kusen kan ya. Nah kemudian saya trim sama kayak tadi, TR enter, ini garis pisaunya, yang ini garis pisaunya, kemudian enter, saya dorong. Tuh, kalau artinya sudah abu-abu seperti itu dan ada tanda silang, artinya sudah bisa dihapus. Nah seperti itu. Jadi kemudian pintu belakang ini, umpamanya pintu belakang ini saya copy lagi, saya dorong ke arah belakang. Nah pintu selalu membuka ke arah dinding. Nah saya rotate coba. Nah kalau begini ternyata kan salah, berarti saya mirror lagi, MI mirror, select objeknya, enter, mirror line tengah-tengahnya, oke, ya goyang-goyang, butuhnya seperti ini, klik enter. Ini saya hapus, kemudian saya move lagi, set, base point-nya ini. Kenapa ini? Karena yang pojokan ini akan ketemu di sini. Nah misalkan saya coba base point-nya sini, misalkan gimana jadinya? Nah, nggak pas kan jadinya kan. Nah makanya saya baseballnya yang pertama tadi ini saya undo. Untuk undo U enter, move, ini saya ulang, kemudian select objeknya, enter, endpointnya di sini, tujuannya di sini. Jadi ya, nah kemudian kita trim lagi, ini pisaunya sama kayak tadi ya, ini pisaunya. Nah pisaunya kelihatannya cuma dari sini nih. Coba ya mau apa enggak saya trim. Nah karena pisaunya hanya sampai di sini tadi, berarti ke sono nggak kepotong, anggapnya AutoCAD-nya ke sono, jadi ini kepotong ya. Jadi saya undo U enter, bisa enter beberapa kali. Berarti saya membuat garis bantu aja di sini sudah bisa pemotongnya. Jadi saya ulang, TR enter, pisaunya ini sama ini saya trim. Oke, jadi ya ini saya hapus. Nah ini juga bisa dihapus arsirnya. Saya hapus. Baik, untuk pintu sudah selesai. Caranya seperti tadi, cukup gampang ya, tapi nanti ada yang lebih gampang lagi. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjutkan nanti. Oke, saya lanjutkan, yaitu memberikan jendela. Nah jendela saya ambil ini aja ya. Oke, sama jendela juga sudah ada, tinggal download di materi yang tadi. Kemudian saya paste di sini. Oke, kira-kira peletakannya ada di sini ya, kurang lebih aja nih. Coba tarikan garis bantu, kemudian saya tarik line. Nah, kurang lebih di sini. Oke, karena jendela ini jendelanya di arah luar, kita rotate. Ya, seperti ini. Kemudian saya luruskan. Oke, seperti yang pintu tadi, kita blok jendelanya, B enter, dan ngasal juga boleh sih ya. Nih saya ngasal nih, ngasal nggak apa-apa, yang penting beda. Kemudian saya dorong ke arah dinding seperti ini.
kemudian saya trim TR, enter. Ini pisaunya, coba ya saya trim. Oke, nah ternyata masih ada di dalam karena pisaunya ini dianggap kotak ini. Jadi saya ulang aja, saya ulang. Oke, seperti ini ya, saya buat pisaunya garis bantu aja, ini dan ini. Kemudian saya TR, enter. Pisaunya saya pilih, kemudian enter, saya klik sini. Ya, jadi. Nah, kemudian karena sudah jadi, saya mirror aja saat sebelahnya. Mirror ada MI, select, kemudian enter, klik kiri. Ini sumbunya, ini kan sumbu ya. Klik sini sama sini. Nah, goyang-goyang aja saya mau sampai muncul di sebelahnya. Kemudian klik kiri lagi, enter. Oke, nah buat garis bantu lagi seperti ini, garis pemotong, trim, select pisaunya, kemudian enter, di blok tengahnya jadi. Andes ya, understand. Nah, jendelanya sudah jadi nih. Misalkan saya mau merubah warna, ini kelebihan dari perintah block definition atau blok. Jadi ketika saya merubah salah satu blok, misalkan blok pintu ini, maka objek yang terblok dengan nama yang sama akan berubah semua, walaupun dia ada 1000 objek gitulah ya. Nah, ini kan 1, 2, 3, maka akan berubah semua. Contoh, saya masuk salah satu aja nih ke blok pintu. Caranya double klik aja. Dan oke, nah ini saya kasih warna. Ini kasih warna, misalkan warna biru. Oke ya, ini berubah biru ya. Kemudian close. Jangan lupa di save. Kalau nggak di save, dia tidak ada perubahan. Nah, kan berubah semua kan? Padahal saya tadi ngerubah ini. Tapi yang lain berubah itu karena si objek ini masuk dalam blok tadi. Andes. Nah, sekarang jendela ini saya buat garis saja lah ya, biar nggak lucu. Buat garis. Nah, jendela saya masuk ke dalam bloknya dia, double klik, klik, kemudian oke. Kasih warna di home, kasih warna lagi apa ya, hijau kali ya. Nah, hijau, save. Iya, jadi seperti ini. Jadi itulah cara penempatan pintu dan jendela pada denah sederhana ini. Cukup lumayan kan? Tadi caranya ada trim, ada rotate, ada mirror, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan aksesoris furnitur. Nah, aksesoris ini juga jangan gambar, ambil aja. Nah, di sini sudah saya sediakan blok furnitur. Wah, banyak nih. Tinggal pilih caranya bagaimana ngambilnya. Contoh, ini saya ngambil tempat tidur nih ya. Tempat tidur ya. Yang mana tempat tidur? Ini tempat tidur tanpa atas. Saya copy aja. Klik Ctrl C ya. Kemudian saya balik ke denah tadi. Ini misalnya belum ada nih, ya. Oh, sini ding, sorry. Nah, di sini saya paste aja. Tadi karena Ctrl C, sekarang Ctrl V, paste. Nah, karena si kamarnya kecil, jadi pintu tempat tidur ini tidak pas. Cari yang pas ataupun dirubah sendiri seperti itu ya caranya. Hanya itu aja. Nah, karena saya sudah siapkan, saya tinggal copy aja di sini. Ctrl C, kemudian paste di sini. Jangan lupa untuk aksesoris juga dimasukkan ke dalam layer ya. Ini aksesoris biar enak ngaturnya. Enaknya gimana? Nah, bisa kita gambar sudah komplek, kita matikan seperti ini, itu hilang kan, munculin lagi. Nah, untuk materi layer ada di menu, ada di video sebelumnya. Di sini ada tuh layer lengkap ya. Nah, untuk aksesoris furnitur ini
sofa, tempat tidur, pintu, jendela, dan lain-lain. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi video ini. Enak kan? Sudah sediakan, tinggal pilih seperti itu. Di samping ini masih ada lagi, kalau kurang tak kasih lagi. Yang ini nih banyak, ini ada 14 mega kalau nggak salah. Wow, macam-macam di sini, tinggal comot aja, nggak usah nyari-nyari lagi. Ada furnitur, ada apa nih ya, kayak semacam kabinet gitu ya, sampai jendela, mobil juga ada, pesawat juga ada. Ini wastafel, komplit lah ya, udah komplit banget, sampai pohon-pohonan juga ada nih. Kalau ada taman, orang juga ada. Nanti saya taruh di deskripsi, monggo langsung disedot. Jika aksesoris furnitur ini masih kurang, teman-teman bisa kunjungi di website namanya bibliochat.com, bibliocat.com ya. Daftar dulu seperti biasa, gratis kok. Nah, setelah masuk, pilih bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia di sini ya. Kemudian ketik di sini AutoCAD Block, nanti munculnya seperti ini. Nah, ini ada yang bisa difilter lagi di sini nih. Filter free atau itu yang gratis. Nah, ada lagi yang bayar. Kalau yang bagus-bagus pasti bayar. Masa bagus minta gratis ya. Nah, ini free nih, banyak tuh kan? Banyak. Tinggal download aja nih kalau sudah daftar. Gratis, benar-benar gratis. Tuh. Nah, tinggal mau file aja apa aja, nggak cuma AutoCAD. Banyak di sini nih. Nah, kategorinya tuh mau kategori apa ada semua di sini. Ada DWG, AutoCAD, ada DIF, PDF, jika di Remax, Doc, BMP, SketchUp, 3D Max. Banyak lagi lah pokoknya lah ya di sini ya. Daftar aja nggak apa-apa, gratis buat koleksi kalau masih kurang. Jadi nggak cuma blok AutoCAD aja, tapi ini juga ada, misalkan 3D-nya juga ada nih. Nah, lengkap box. Nah, komplit. Kalau si lambang yang bendera hijau kalau nggak salah gratis itu. Ya. Kalau mau bayar ya pakai dolar ya. Seperti itu, saya nggak pernah bayar kok. Gratis ya. Gratis juga nemu kok ya. Nah, itu tambahan dari drafter ngapak untuk kalau kurang AutoCAD blocknya. Oke. Ya, seperti itu. Tinggal copy paste aja seperti itu ya cara pembuatannya. Ini saya teruskan aja. Saya ngopi dari sebelahnya aja lah. Nah, untuk peletakan furnitur silakan berkreasi sendiri. Oke, nah seperti itu. Setelah ini selesai, kita tinggal tarik dimensi. Dimensi tadi udah nih ya, tinggal ini aja. Ini. Kemudian saya tarik lagi linear di sini. Nah, sengaja saya membuat denah yang sederhana biar nangkapnya juga gampang. Karena saya tahu kalau untuk pemula kan mungkin masih agak bingung-bingung gitu ya. Jadi saya gambarnya yang simpel-simpel aja. Nanti kalau langsung lantai 2 atau apa malah pusing. Kalau ini kan gampang. Nanti kalau sudah bisa dikembangkan sendiri. Oke ya Son, nah kayak gue lah ya. Nah, untuk penamaan tinggal ketik ini aja, misalkan kamar tidur, yuk T, enter. Nah, klik kiri, tarik ke kanan. Nah, kemudian masukkan teksnya. Kamar tidur. Ini saya blok rata tengah. Garis bawah. Jadi, nah, kemudian saya copy untuk nama ruang yang lain. Saya tekan F8 ini ya, biar bisa lemes. Orto ruang keluarga. Ini ruang tamu. Nah, seperti itulah cara membuat denah rumah sederhana.
Oh, tapi ada yang ketinggalan ini. Nah, ini teras ya, umpamanya teras. Teras itu 1 meter. Saya buat pakai line aja 1 meter. 1000. Saya tarik ke sono. Ini ya. Lewat dulu juga nggak apa-apa sih. Gini aja tarik, tinggal potong. Banyak punya cara lah ya. Nah, setelah itu ini arsir. Saya menggunakan arsir jenisnya ANSI 37, angelnya 45, scale-nya 100. Arsir yaitu H, enter, klik areanya ANSI 37, klik sini nih. Ini ternyata angelnya 45, enter. Kemudian nilainya 100, enter. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau nanti keramiknya beneran ya digambar kotak-kotak aja, pakai garis-garis gitu skala, jangan pakai arsiran seperti ini ya. Ini hanya simbolik saja. Ya, seperti ini. Saya rapikan dulu. Selesai. Ternyata gampang kan? Nah, iya, gampang lah. Nah, nanti kalau ada kesulitan diulang videonya, stop bagian mana, diulang. Nah, kalau masih belum mudeng lagi gimana ya? Kasih komentar di bawah, nanti saya jawab, saya bantu kayak gitu ya Son ya. Nah, setelah ini selesai, saya masih ada perintah lagi yang bisa membantu, yaitu perintah whip out. Whip out tuh gimana ya? Nah, masih penasaran kan? Yuk, tonton sampai tuntas. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya akan memberikan perintah cara membuat dinding beda dengan cara yang tadi. Tadi kan offset itu ya, terus arsir. Nah, cara yang sekarang saya akan menggunakan fasilitas AutoCAD yang bernama Dynamic Block. Apa itu Dynamic Block? Nah, di sini saya nggak akan membuat lagi ya, saya cukup copy aja lah biar cepat ya. Copy yang ada di sini. Saya matikan dulu aja. Saya matikan din, kemudian saya matikan arsirnya. Nah, ini enaknya pakai layout. Aksesoris saya matikan. Jendela ini saya matikan. Ini saya matikan juga. Oke, saya copy. Nah, itulah kelebihan menggunakan layer. Setelah selesai saya nyalakan lagi. Ini saya hapus saja nih, karena cara membuat dindingnya kan beda. Jadi saya hapus. Tadi seharusnya saya dindingnya menggunakan layer, tapi ini enggak, jadi saya matikan. Saya hapus ini. Klik del gitu aja kalau mau hapus ya. Oke. Nah, kali ini saya akan membuat dinding dengan menggunakan teknik dynamic block. Apa itu dynamic block? Dynamic block adalah blok yang dikasih parameter dan action sehingga kita tinggal tarik-tarik aja. Apa ya? Tambah bingung ya? Ya, kita praktek aja lah ya, praktek aja. Seperti ini jadinya. Cara membuatnya dulu. Saya membuat rektang. Saya ceritanya nih membuat dinding. Sepotong aja dindingnya. Ukurannya semeter deh boleh. Ukuran ini bebas. Kemudian ketebalannya kan 120 tadi. Seperti ini. Jadi saya membuat dinding sepotong aja. Oke, sepotong dengan ketebalan yang sama. Kemudian untuk yang dalam, garis dalam 120 lagi 1280.
80 tuh mana? 80 tuh nanti jadinya arsirnya lah. Seperti ini. Ini saya kelewat, saya pendekin aja. Jadi artinya ini potongan dinding, seolah-olah potongan dinding ya. Seperti ini. Ini aciannya yang ini. Ya. Oke. Nah, setelah itu saya arsir seperti biasa menggunakan arsir biasa. Yang ANSI kalau nggak salah tadi. Ini 10. Ini 0 aja deh. Tadi habis 45 sih. Oh, enter. Oke, jadi nah ini adalah potongan dinding yang bakalan untuk saya tempelin di sini. Tapi belum ada programnya, belum ada parameternya. Nah, untuk membuat dynamic block, kita harus memberi parameter di dalam blok ini. Jadi syaratnya adalah kita harus bikin blok dulu. Select dulu nggak apa-apa. Kemudian B, enter. Ini kasih misalkan tembok dinding lah, nama bebas. Dinding. Kemudian pick point-nya saya taruh di sini aja. Pick point tuh ya sumbunya lah ya. Kemudian select objeknya ini. Nah, kemudian oke dulu. Nah, ini sudah jadi bloknya. Ya, bloknya tapi masih berupa blok definition. Untuk masuk ke dalam blok, kita seperti tadi klik 2 kali. Klik. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita akan memberikan programnya. Sebenarnya bukan program ya. Parameter lah. Parameter. Jadi nanti si dinding ini akan saya tarik-tarik, tinggal tarik-narik seperti itu ya. Nah, penasaran kan? Nah, kita lanjutin dulu. Kita kasih program linear. Linear tuh ya kayak dimension itulah ya. Nih, kasih dulu ke sini. Seperti ini. Nah, setelah kasih program parameter linear, kemudian actionnya. Action tuh perlakuannya. Mau diapain sih? Gitu. Mau dijadiin apa sih? Mau dipanjangin, pendekin atau seperti apa? Nah, di sini saya akan memberikan action stretch. Stretch itu adalah mulur ya, diulur lah ya, diperpanjang atau diperpendek ke arah sono atau ke arah sini. Gitu ya. Jadi actionnya pilih yang stretch. Nah, setelah kita klik stretch, dia minta select parameter. Nah, ini namanya parameter. Klik aja. Abaikan bahasa Inggrisnya lah ya. Ikutin langkah saya aja, gampang ya. Nah, setelah select parameter, ditanya apa lagi? Spesifik parameter lah. Ini yang merah-merah nih. Berarti artinya kita disuruh ngeklik. Ya udah, klik aja. Klik. Apalagi first corner. Nah, artinya first corner. Kita suruh nandain aja sini nih. Udah klik kiri, tandain aja kotak seperti ini. Dah, habis itu apa lagi? Select objek. Ya udah select semuanya. Nah, ada lagi nggak ada, enter. Jadi ini udah jadi nih programnya. Artinya kita akan membuat bisa narik ke sana, mulur. Bisa di start ke arah sana. Tapi baru ke sana toh, yang ke kiri belum. Diulang lagi berarti ya. Sekali lagi sama perintahnya. Stretch. Select parameter, ini ya yang biru ini parameter, klik aja. Apalagi spesifik parameter point. Nah, tadi kan merahnya di sini, sekarang merahnya di sini. Klik aja. Nah, spesifik first corner yaitu kotakin aja sini. Klik kiri. Udah selesai, select objek, select semuanya. Ada lagi? Nggak ada, enter. Udah gitu toh. Nah, habis itu close. Jangan lupa disimpan, kalau nggak disimpan nggak bisa nanti. Nah, maksudnya begini, saya tes ya, si potongan dinding ini kalau saya tarik, dia akan mulur, tuh, mulur ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau ditempelin di calon dindingnya seperti apa? Nih, saya di move aja seperti biasa. Copy seperti ini base point-nya sini nih. Nah, sini ya. Taruh sini.
Mana lagi yang lurus? Ini, mana lagi? Ini, mana lagi? Ini lagi. Nah, sekarang yang vertikal. Saya copy aja di sini. Saya copy, putar aja rotate biasa, RO, klik objeknya, enter, klik di sini, klik kiri, kemudian goyang-goyang. Nah, kalau goyangnya terlalu lemas seperti ini, fleksibel, tekan F8, biasanya ada di atas keyboard. Nah, kan kaku. Nah, kalau udah di atas, udah klik kiri aja. Nah, kemudian saya move, tempelin sini. Iya. Nah, saya copy yang lain. Ini copy, base point-nya ini cari lagi yang lurus-lurus. Ini, kemudian ini juga boleh lah ya. Nah, bedanya apa Kang? Sepotong-sepotong kayak gini ya. Ini kelebihannya. Kalau tadi kita bikin dinding yang di sini manual, offset, arsir seperti itu ya. Kalau ini tinggal tarik. Nah, klik dynamic blocknya. Nah, ini ada tanda panah ya. Tinggal tarik aja tuh. Angkanya kan berubah tutut. Pentokin sini. Jadi ini lagi. Tarik lagi. Jadi tinggal tarik-tarik tok. Lah, enak ya Kang ya. Iyalah. Agak ribet di depan tok tadi ya. Nah, di depan aja agak ribet sedikit. Nah, setelah itu kan enak. Bayangin kalau tadi lama offsetnya. Silakan bandingin sendiri berapa waktu yang dibutuhkan, berapa menit. Selesai. Oke. Nah, itulah cara menggunakan dynamic block. Oke. Nah, nanti kalau kurang jelas diulang lagi video yang tadi, saya yakin nggak sekaligus langsung bisa. Yang tadi diulang aja. Nanti cobain. Untuk panjangnya ini bebas. Mau berapa boleh. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Baik, saya lanjutkan. Sekarang tinggal meletakkan pintu dan jendela. Saya copy dari sini ya. Ini pintunya, ini jendelanya. Saya Ctrl C saja. Ini adalah dinding yang sudah menggunakan dynamic block. Saya paste di sini. Saya buat garis seperti ini. Kemudian saya move. Saya taruh di sini. Nah, di sini akan terjadi masalah ketika pintu sudah pada posisinya. Ini saya trim, tadi kan seperti itu ya. Saya trim. Ini pisaunya saya trim. Ternyata tidak bisa ditrim. Karena apa? Karena dindingnya sudah terblok. Nah, inilah kenapa kita menggunakan perintah whip out. Jadi whip out itu seperti apa efeknya? Efeknya seperti ini. Nah, ini adalah denah yang sudah saya buat menggunakan perintah whip out. Ini pintunya ya. Kemudian saya move. Oke. Jadi seolah-olah dindingnya itu ketutup. Nah, itulah fungsinya whip out, seolah-olah menutupi. Sekarang bagaimana kalau saya copy? Saya taruh di sini ya. Tuh, otomatis hilang kan? Nah, jadi yang tadi ini adalah pintu tanpa settingan whip out. Makanya butuh trim. Kalau yang pink ini pintu yang sudah menggunakan perintah whip out. Jadinya seperti ini. Jadi saya hapus. Saya buat garis bantu di sini ya.
kemudian saya move. Oke, jadi seperti ini pintunya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat pintu dengan settingan whip out? Yuk, langsung kita bikin. Saya ambil pintu yang biasa dulu tanpa settingan whip outnya ya. Saya taruh di sini. Ini bloknya saya explode dulu. Jadi blok bisa di explode ya. X enter. Klik ininya enter. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, saya masukkan dulu ke pintu dengan whip out. Buat penamaan aja biar gampang. Ini saya kasih by layer. Oke. Nah, untuk membuat whip out, saya buat rectangle dulu buat baris bantu di sini, kemudian di sini. Setelah itu saya akan majukan keluar, saya dorong keluar 10. Nanti akan ada maksudnya sendiri ya, maksudnya seperti ini. Nah, ini hanya sebagai bantuan untuk frame whip outnya. Nah, untuk whip outnya sendiri bisa ketik WI whip out. Nah, di sini kita pilih polyline saja. Polyline tuh nanti maksudnya kita akan memilih polyline, yaitu kotak ini tadi. Ya, jadi klik polyline-nya saja. Nah, di sini erase polyline. Polyline tadi apakah mau dihapus atau tidak? Kalau saya enter aja. Yes. Ya, udah kehapus. Nah, untuk selanjutnya karena tadi dihapus, nah di sini kan ada kelihatan whip out nih ya. Whip outnya, frame whip outnya tertutup atau terhidden. Nah, untuk memunculkan frame whip out, susah ya ngomong whip out ini. Kita menggunakan perintah whip out frame. Nah, saya muncul kalau 0, situ 0 ya. Ini nggak bisa bergerak sih kursornya. Kelihatan ya angka 0 tadi ya di yang bergerak nih 0 yang biru itu. Kalau 0, frame whip outnya ya terhidden. Kalau 1, dia akan muncul. Nah, seperti ini. Ini adalah bukan rectangular tadi, bukan. Ini adalah frame whip out. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, whip outnya kan whip out fungsinya menutupi objek yang di bawahnya. Nah, sekarang akan saya pindah whip outnya ke bawah objek. Caranya bagaimana? Tuh, kelihatan nih. Ini saya pakai pan, tekan scrollnya, tahan, goyang-goyang, dia kelihatan tuh objek yang di bawahnya yang tertutupi. Nah, ini akan saya pindah ke bawah framenya. Caranya klik, kemudian klik kanan. Di sini ada draw order. Pilih send to back ke belakang. Tuh, jadi seperti ini. Ya. Nah, jika nanti saat klik kemudian klik kanan tidak muncul seperti ini, coba dicek settingan di tool, kemudian option, kemudian right click customization, ikuti settingan saya seperti ini. Pas di user preferences, halah susah amat bahasa Inggris ya. Pas di user preferences ini dicentang, kemudian klik ini. Nah, posisikan seperti ini nih. Default mode repeat last command, edit mode shortcut menu, command mode enter. Itu aja. Kemudian kalau udah disamain, kemudian apply close gitu ya. Karena saya sudah di setting, saya cancel. Nah, setelah sudah ke bawahnya objek, kayak saya tinggal menghilangkan atau menyembunyikan lagi frame whip outnya. Saya jadikan 0, hilang ya. Oke, itu adalah tadi penggunaan whip out
dan penggunaan whip out frame. Nah, sekarang jendela ini akan saya buat blok seperti ini nih. Blok, tapi bukan menggunakan block definition tadi, yaitu sekarang saya akan menggunakan WB block. Apa itu WB block dan apa bedanya? Kalau blok biasa, ini ya blok biasa nih. Ini blok biasa, kalau kita double klik, dia menunya seperti ini. Dan tidak bisa dipanggil. Artinya bukan berupa file ini. Dia ngumpet di dalam memori laptop ya, atau di AutoCAD-nya. Dan sewaktu-waktu bisa kita purge atau kita hilangin. Itu block definition atau blok biasa. Nah, untuk ini nanti saya menggunakan WBlock. Bedanya apa? Nah, langsung saja saya bikin. Setelah ini sudah selesai semua, saya akan membuat WBlock. WB block. Oke, muncul, klik. Nah, di sini. Pertama kita pick point. Nah, sini boleh. Kemudian select object. Kemudian enter. Nah, di sini kita kasih nama sesuai bentuknya ini. Misalkan itu apa ya, pintu. Nama bebas ya, yang penting nyambung aja. Pintu WBlock lah misalkan seperti itu. WBlock. Oke, nanti nyimpennya di mana? Diingat-ingat. Nah, nyimpennya saya taruh di daftar ngapak. Baiknya buat folder tersendiri ya, di sini blok. Nah, ini WBlock saya di sini nih. Kasih ini WBlock, kemudian save. Oke, setelah selesai semua, oke. Lah kok ini nggak ngeblok, Bang? Iya. Kalau block definition ini langsung ngeblok di sini, betul delete hilang. Tapi kalau WBlock dia nggak ngeblok. Ini dihapus bisa. Loh, kok dihapus? Karena objek tadi ini sudah tersimpan di dalam komputer, di laptop ya. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya menggunakan perintah insert. In aja, nanti muncul seperti ini. Kemudian kita browse, makanya tadi kan harus tahu alamatnya. Di sini, kemudian open, kemudian oke. Jadi kan? Nah, jadi ini sudah dipanggil. Nah, ini baru berupa blok, tapi bukan block definition ya. Nah, ini saya hapus. Oke, saya tinggal copy ke sini. Saya buat garis bantu dulu biar tengah. Oke, masuk ke sini. Kemudian saya turunkan. Ya. Nah, kenapa tadi garisnya saya keluarin? Karena kalau lurus dengan ini nanti garisnya akan hilang. Coba ya. Nih, saya cobain. Saya munculin dulu framenya. 1, enter. Kemudian saya save. Saya salah kamar ini. Biasaan salah kamar. Nah, saya lurusin misalkan di sini. Jadinya seperti apa biar tahulah teman-teman ya. Saya save. Saya whip out frame-nya saya umpetin lagi 0. Enter. Kemudian save. Tuh, jadinya ada garis seperti ini. Nggak ketimpa jadinya seperti itu ya. Nah, saya undo aja. Oke, paham lah ya, Andes. Saya undo, bisa enter sampai enter yang sudah
kita pastikan sudah terakhir tadi. Ini mungkin ya. Nah, seperti ini. Jadi garisnya agak nongol sedikit buat motong. Nah, untuk pintu yang lain bagaimana? Kita copy aja. Sini, rotate kayak tadi. Rotate, mirror. Tinggal templok aja. Sini ceprot, hilang sendiri toh. Nah, ini mirror lagi, enak. Ini mirror ke bawah. Taruh di sini. Iya, seperti itu. Nah, jadi walaupun ada perubahan-perubahan bagaimanapun, misalkan pintu di sini, tuh ketutup jadinya enak kan, tinggal geser-geser aja. Nah, itu kelebihannya whip out. Nah, whip out ini cocoknya dipasangkan di block definition, di dinding yang menggunakan teknik dynamic block seperti itu. Jadi pas pasangannya. Nah, kalau mau menggunakan pintu biasa, blok biasa, harus dieksplod dulu dindingnya karena ngeblok. Tuh ya. Nah, bagaimana untuk jendela? Jendela sama saja kayak tadi caranya, persis sekali ya. Jadi saya akan pakai ini aja yang sudah saya buat menggunakan whip out. Ya, kurang lebih di sinilah. Ya, ini di sini kira-kira aja. Nah, untuk caranya bisa silakan coba sendiri karena di pintu tadi sudah saya praktekkan. Nah, kemudian aksesoris sama, tinggal copy aja seperti itu ya. Nah, begitu caranya penggunaan dinding dengan menggunakan perintah dynamic block. Kelebihannya sudah tahu tadi ya, lebih cepat. Kemudian perintah whip out ya, enak kan, whip out seperti ini, tinggal geser-geser gitu ya. Caranya juga sudah jelas, sangat jelas. Kemudian whip out frame, kemudian insert, kemudian block definition juga udah. Nah, sekarang enaknya pakai yang mana, Kang? Mau manual yang biasa seperti ini atau menggunakan dynamic block seperti ini? Ya, kembali lagi ke teman-teman. Kalau masih tahap belajar ya boleh pakai menggunakan biasa yang ini. Nanti kalau sudah bisa boleh dicoba menggunakan dynamic block dan whip out ya. Nah, yang sebelah kanan denah rumah sederhana dengan menggunakan perintah yang umum atau pemula lah ya, yang biasa aja. Yang sisi kiri menggunakan dynamic, bukan, dindingnya ini bukan dinamik biasa, cuman pintu jendela menggunakan whip out. Jadi perbedaannya kalau digeser-geser dia ngikutin pergerakan jendelanya, jadi dindingnya ketutup seperti itu. Nah, untuk dynamic block ini adalah request dari Mas apa ya, lupa, seseorang lah ya, saya lupa sampai deh, utangnya terlalu banyak. Jadi dia request pembuatan text annotation dan dynamic block. Sebenarnya dynamic block ini tidak hanya di dinding jendela juga bisa seperti itu ya, tapi pada umumnya buat di dinding seperti itu. Oke, begitu saya bayar utang dari seseorang yang saya lupa namanya, maaf karena banyak pesanan request. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, dan jangan lupa klik tombol loncengnya jika nanti drafter ngapak ada materi terbaru tidak ketinggalan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial
berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.